Ya, baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Tolong bacakan ke saya surah Al-Maidah ayat 32 ya. Terjemahannya coba bacakan. Surah Al-Maidah ayat 32. Innam ayat masih salah. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ya, surah Al-Maidah 32 baca terjemahnya Bu, coba. Okay. Bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Yeah. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Siapa yang memelihara kehidupan manusia seolah-olah dia telah menghidupi manusia seluruhnya. Dalam Islam, perihal berbuat baik pada sesama itu tidak dibatasi oleh agama. Termasuk juga kalau ibu mau donor anggota tubuh ibu kepada orang di luar Islam. Itu kalau yang saya pahami boleh, tidak ada masalah, karena kita masih punya harapan. Semoga yang bersangkutan misalnya masih ada kesempatan mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hidup itu masih koma, belum titik. Hidup itu masih koma, belum titik. Tentu tujuan kita saat berdonor itu tidak untuk mendukung ketidakbaikan dia, termasuk kekufuran dia, tidak. Tapi yang kita dukung adalah kemanusiaannya dan kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, kita tidak mendukung hal yang tidak baik pada dirinya. Itu aja. Nah, sama dengan gini, Bu. Dalam Islam itu kan ada kaidah bunyinya gini. Ini kaidah dasar ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibu bikin jalan raya, niatnya apa? Supaya orang yang mau ke masjid, yang mau ke musola, atau yang mau belajar, mau belanja, mau berbuat baik lah, itu dia lancar jalannya. Tapi ternyata yang lewat di jalan yang ibu bangun atau yang ibu perbaiki, ternyata yang lewat tidak hanya orang yang berbuat baik, orang yang mau melacur lewat situ, orang yang mau nyolong. Ya pertanyaannya, apakah kita dapat dosanya? Enggak. Kenapa? Karena kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan. Atau contoh yang paling sederhana misalnya, Nabi kita Muhammad SAW dulu semasa hidupnya dalam hal tolong menolong termasuk kepada non muslim juga enggak? Oke. Nabi tahu enggak bahwa mereka akhirnya menyembah selain Allah misalnya? Tapi kenapa Nabi melakukannya? Tentu Nabi tidak untuk mendukung hal itu. Itu keyakinan sudah adalah itu lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan beliau adalah ini manusia. Dan beliau tidak atas dasar kemanusiaannya itu, dan beliau masih membantu sebagai manusia kepada manusia yang lainnya. Nah, dalam Islam itu ada nilai pahalanya tetap. Makanya saya sering sampaikan kalau perihal tolong menolong muamalah yang saya tahu itu tidak dibatasi oleh agama. Tapi kalau perihal akidah dan ibadah kita tegas lakum dinukum waliyadin. Saya kira itu ibunya yang pertama. Yang kedua mengenai apa tadi? Kalau kiamat, gini. Yang mati apakah nanti mendapati kiamat gitu ya? Sependek yang saya tahu yang hidup saja. Jadi yang mati ya sudah nggak ngalami kiamat yang itu. Jadi kiamat huru hara kiamat dengan segala kehancurannya itu hanya dialami oleh yang hidup saja. Yang mati nggak. Makanya nanti Bu orang yang beriman itu nggak ngalami kiamat itu.
Karena menjelang hari hanya dia akan dimatikan terlebih dahulu. Itu hadisnya Sahih Muslim au kama qala. Jadi kita orang yang beriman insyaallah ya, kita tidak mendapati kiamat itu, karena andaikan pun kita hidup di detik-detik kiamat nanti, menjelang hari H sebelum kiamat, semua orang yang ada imannya dalam hatinya akan dimatikan, sehingga dia tidak akan mengalami huru-hara kiamat yang dahsyat itu. Kenapa? Sebenarnya apa? Semua ya gini, pokoknya yang sudah mati tidak mengalami itu, gitu aja lah. Pokoknya yang sudah mengalami itu dia tidak akan, ya sudah mati tidak mengalami itu. Secara umum gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Napa Bu tadi? Ya'juj wa Ma'juj itu sebenarnya sama. Sebelum kiamat kan dia mati juga. Iya, karena Ya'juj wa Ma'juj itu sebelum hari kiamat dia mati juga itu. Jadi gini. Kan Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Terus Imam Mahdi memimpin bersama Nabi Isa. Terus turun Ya'juj wa Ma'juj. Ini Nabi Isa sama Imam Mahdi gak ngatasi ini. Oleh Allah diperintah untuk membawa seluruh umat manusia ke Bukit Tursina. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya nanti, karena itu satu-satunya tempat yang Ya'juj wa Ma'juj tidak sanggup menyentuhnya. Nanti sekian tahun mereka berkuasa di bumi, akhirnya mati. Karena Allah kirim ketika mereka mengatakan seluruh makhluk bumi sudah kita kalahkan, sekarang tinggal makhluk langit itu kan. Begitu dia mulai mengarahkan senjatanya ke arah langit, Allah turunkan ulat yang kemudian membunuh mereka sehingga bangkai mereka memenuhi bumi. Terus Allah kirim burung yang lehernya sebesar onta itu untuk mengangkut bangkai-bangkai mereka, tidak tahu dibuang kemana. Terus Allah turunkan hujan hingga bumi menjadi licin kembali, bersih dari bau bangkai mereka. Baru Nabi Isa dan Imam Mahdi turun untuk melanjutkan kepemimpinannya, sampai akhirnya Nabi Isa wafat, Imam Mahdi juga wafat. Terus manusia dalam kekacauan kembali hingga akhirnya terjadi kiamat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ya'juj wa Ma'juj pun itu mati sebelum hari kiamat juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu. Bagus. Bagi orang yang beriman secara umum, semua kejadian yang tidak enak termasuk sakaratul maut itu adalah penghapus dosa. Kemarin ada yang nanya ke saya gini, Ustadz, sebaiknya kita itu meninggal sakit dulu atau nggak pakai sakit tahu-tahu meninggal? Ya dia ngomong gitu. Kalau kata teman dekatnya, Marisa itu sakit juga sebenarnya. Dia punya tiroid yang cukup gede katanya di lehernya itu. Cuman dia nggak mau di apa-apain katanya. Saya yang cerita ke saya itu sanadnya dari teman, ada jamaah saya di Kemang itu teman Marisa itu dari SMA. Bu Aming Suyitno itu loh. Tahu Bu Aming Suyitno nggak? Bu Aming Suyitno, Bu Isur, tahu Bu Isur? Ya Bu Isur, Aming Suyitno itu Bu Kinung, nah itu. Nah, itu dekat Bu Aming Suyitno adiknya itu dekat sama Marisa itu dari SMA. Beliau itu ada kelenjar tiroid yang cukup gede katanya, naudzubillah. Itu yang nggak mau diapa-apain katanya. Jadi sakit juga ternyata beliau itu. Cuman kita tidak tahu aja kan. Itu seperti itu. Nah, jadi saya jawab gini. Kalau saya harus pilih, saya pilih meninggal dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur kepada Allah daripada harus sakit dan bersabar. Kenapa? Karena pertama kita nggak boleh minta sakit. Kalau harus pilih minta sabar atau minta sakit, minta sabar atau syukur, mending minta syukur. Itu seperti itu. Jadi jangan dikira kalau bersyukur itu tidak menghapus dosa juga. Jadi bersyukur itu juga bisa menghapus dosa. Karena rumusnya surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Makanya saya ulang, mending sehat dan bersyukur terus mati daripada harus sakit. Tapi
Jangan menyalahkan yang sakit juga. Wow, ini sakit. Jangan. Masing-masing punya porsi dan jalannya sendiri-sendiri. Saya kira itu nggih. Wallahu alam bisawab. Mungkin untuk orang-orang tertentu perlu sakit dulu. Bagus, gini. Ah, ini gini ya. Kalau untuk diri kita, bolehlah kita berkata seperti itu. Tapi itu jangan diberlakukan kepada orang lain. Karena gini Bu Linda, gini, ada sebagian orang itu sakit itu justru untuk menyempurnakan kemuliaannya. Contoh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu nggak punya dosa, tapi sebagian mereka sakit sebelum meninggal sakit, dan sakit itu tidak untuk menghapus dosa beliau karena nggak punya dosa, tapi untuk lebih menyempurnakan kemuliaan beliau. Termasuk para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang tentu tobatnya sudah dahsyat, insya Allah dosanya kemungkinan besar sudah diampuni oleh Allah. Maka sakit itu bagi beliau ini bukanlah sebagai bentuk penghapus dosa, tapi lebih pada penyempurna kemuliaan. Kenapa? Nabi Ayub, iya betul. Tapi saya ulang, beliau tidak untuk menghapus dosa loh ya, tapi itu untuk menyempurnakan kemuliaan. Tapi saya ulang, tetap kita tidak boleh minta sakit. Tidak boleh minta sakit, tetap harus minta sehat ya. Apalagi semakin tua kita diperintah oleh Allah, diajari oleh Allah untuk minta pandai bersyukur kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amal salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi yang usianya sudah 40 tahun ke atas, sudah 40 tahun ke atas semua kan? Atau ada yang belum? Ya. Nah, itu minta sama Allah diberi kemauan dan kemampuan untuk bersyukur ya, untuk bersyukur. Oh ya Bu. Ya, saya ulang tadi kan, kalau ada orang nanya mana yang lebih baik, kalau harus memilih saya mending pilih sehat dan syukur gitu. Kalau harus memilih, bahwa sakit itu ada tahapannya, iya. Semua dalam prosesnya itu pasti itu. Dalam proses. Kenapa? Panjang umur yang mubarokah. Ya, yang mubarokah. Nggih, monggo Bu, nggih monggo. Sebenarnya gini Bu, siapa sih yang mau sakit? Iya, tidak mau. Tapi kan kadang nun sewu, ada kehendak di luar kehendak kita kan. Siapa sih yang mau ngerepoti orang itu? Makanya ya dari sekarang kita mintalah sama Allah, ya Allah takdirkanlah hamba banyak memberikan, takdirkanlah hamba bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama keluarga hamba, dan jangan menjadikan hamba ini beban bagi diri hamba dan orang lain juga. Mohon sama Allah itu. Jadi terus saya pesan juga jangan sombong ya, jangan sombong ke anak misalnya, enggak mama enggak akan ngerepotin kamu, enggak akan. Itu saya melihat sendiri beberapa orang yang ngomong gitu akhirnya ngerepotin itu. Betul. Saya enggak merhatikan, enggak sengaja perhatikan, tapi saya pernah tahu ada orang yang ngomong gitu ke anaknya. Pokoknya aku gak ero ngerepoti anak-anakku. Ndak kate ini ngerepoti. Wis bahwa saya itu enggak akan ngerepotin anak-anak bla bla bla. Ternyata ngerepotin aja. Makanya jangan sombong, ya. Ya mending harapan itu dilangitkan saja. Ya Allah, jangan jadikan hamba repoti keluarga hamba. Ya, wafatkan hamba dalam husnul khotimah. Saya di jalanmu ya tetap bermanfaat dan tidak ngerepoti. Monggo lah minta yang baik-baik sama Allah itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi itu kan setiap subuh doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, agar kita ini terus bermanfaat. Jadi bukan yang ngerepoti tapi meringankan insyaallah. Nggih, monggo Bu Popi. Kebiasaannya. Betul. Orang itu kebanyakan mata ala ma'asya. Hidup mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Betul, tidak salah itu. Betul.
bagus. Ada orang tidak sholat, terus meninggal di pelukan Bu Popi dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah gitu ya. Yaitu sama dengan saya ditanya orang begini itu, ada orang bunuh diri di Solo, lompat dari gedung yang tinggi, menjelang jatuh itu dia teriak la ilaha illallah, terus mati. Piye terus iku? Ya gini aja Bu, husnudzon kita aja sih. Mungkin dia menjelang wafatnya sempat tobat, itu aja. Namanya orang kan bisa saja. Makanya kan kita ini hidup itu masih koma, belum titik pokoknya. Hidup itu masih koma, belum titik. Seburuk apapun yang orang yang kita lihat, kita tidak tahu ujung ceritanya. Kita ini diberi hak oleh Allah untuk memilih simpang mana yang akan kita pilih. Tapi ujung ceritanya kita tidak bisa pilih. Simpang mana yang akan kita pilih, silahkan. Tapi ujungnya Allah yang menentukan. Kita nggak punya hak untuk menentukan itu. Makanya kita tidak boleh sombong. Saya bukan memilihkan aib orang tua saya sendiri ya. Nggih. Kayak saya itu kan dimakamkan, saya lupa makamnya atau makam harapan dia Tapi waktu meninggalnya susah sekali, sampai akhirnya saya disuruh keluar sama suster, terus dicopot. Jadi kemungkinan saya juga nggak tahu kenapa bisa Bukan kemarin udah kita bahas ya bahwa alat-alat kedokteran yang ada itu kan sebenarnya tidak mengobati tapi mempertahankan. Kalau mempertahankan itu biasanya beberapa dokter menyarankan untuk dilepas oleh keluarganya kan biasanya kan. Karena sudah bukan lagi mengobati. Karena andaikan alat itu dilepas memang sebenarnya beliau sudah meninggal sebenarnya kan. Iya, kemungkinan begitu. Nggih itu. Nggih. Nggih sami. Dan dahsyatnya sakaratul maut itu bisa jadi menjadi pengampunan dosa untuk beliau. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi, tampaknya sulit mati secara zahir itu kalau kata Imam Al-Qurtubi bisa jadi itu kejadian jasmani, bukan kejadian ruhani. Kalau ruhnya bisa jadi baik-baik saja. Contoh ya misalnya ada orang sakit paru-paru, menjelang meninggal kayak sesak nafas gitu. Itu murni kejadian fisik, bukan kejadian ruh. Bisa jadi ruhnya baik-baik saja. Satu. Yang kedua, orang yang kena serosis misalnya, begitu meninggal menghitam. Orang bilang, oh diadab ini. Nah, padahal bisa jadi itu efek dari penyakit zahir gitu. Jadi itu bukan efek dari adab, tapi efek dari penyakit zahir. Ya, sehingga kemudian beliau wafat dalam keadaan menghitam kulitnya misalnya. Itu jangan dikira adab, jangan. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, itu bisa jadi kejadian jasmani yang belum tentu rohaninya itu seperti yang di jasmaninya itu. Ini supaya kita jangan gampang suudzon kalau bahasa sederhana kepada orang yang meninggal. Ya, tidak boleh juga. Makanya tadi saya carikan alasannya. Kalau dalam kitab ini sih di antara alasannya adalah kadang orang dibuat dahsyat kematiannya itu lebih untuk supaya dia hapus semua dosa-dosanya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu. Kita tutup ini biar enggak lupa, insyaallah cuma depan saya izin Ibu Rahma tentang alasannya nanya sama Bu Anwas nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.